Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama sebelum kita mengaji, kita niat dalam hati kita niat mengaji karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niat mengaji sama-sama untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan mengaji, mudah-mudahan niatan kita dalam menghadiri majlis taklim di pagi yang penuh barakah ini seperti niatan para guru kita, para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, para sesepuh kita, para pendiri Masjid An-Nur yang mulia ini. Mudah-mudahan niatan kita sama seperti niatan para guru, para ulama, para habaib, dan kita mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan juga mudah-mudahan barakah majlis taklim kita kirimkan pahalanya, kita kirimkan keberkahannya kepada ahli kubur kita semuanya, arwah amwatina wa amwatikum, orang-orang yang telah mendahului kita dari orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, famili kita, orang-orang yang telah mendahului kita. Harapannya mudah-mudahan kuburannya semuanya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan juga mudah-mudahan barakah majlis taklim, barakah pengajian kita, barakah kuliah subuh kita, yang sakit dari keluarga kita, yang sakit dari famili kita, yang sakit dari jamaah kita, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang yang senantiasa istiqamah memakmurkan masjid yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diridhai Allah, dicintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah majlis taklim, yang punya utang sekecil pun, sedikit pun, mudah-mudahan barakah majlis taklim utangnya segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah majlis taklim urusan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, semuanya mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah iktikaf kita, barakah majlis taklim, mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatat dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat-hajat dunia dengan kemudahan, hajat-hajat akhirah dengan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan juga mudah-mudahan barakah majlis taklim, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang soleh, solehah, yang dapat mengangkat derajat orang tuanya di dunia sebelum nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan barakah majlis Allah lindungi mereka, Allah lindungi keluarga kita, Allah lindungi anak keturunan kita dari segala bala, segala musibah, kejelekan, penyakit sekecil apapun, dan dari amarah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barakah majlis taklim rezeki kita diberikan rezeki yang luas, rezeki yang barakah, rezeki yang melimpah, rezeki yang manfaat, rezeki yang halalan thayyiban mubarakan, rezeki yang mengantarkan kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan di dunia sebelum kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan di akhirat. Mudah-mudahan barakah majlis taklim kita semuanya dapat diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi Makkahul Mukarramah, menziarahi Madinatul Munawwarah, menziarahi baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sinin ba'da sinin, awam ba'da awam, ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Mudah-mudahan barakah majlis taklim Allah sempurnakan pahala kita, Allah sempurnakan puasa kita, Allah sempurnakan tarawih kita, Allah sempurnakan i'tikaf kita, Allah sempurnakan qiraatul Quran dan tadarus Quran kita. Mudah-mudahan barakah majlis taklim kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang ahli ibadah, hamba-hamba yang ahli taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan apabila telah tiba waktunya kita dipanggil, mudah-mudahan kita semuanya dipanggil dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur, sehat wal afiat, istiqamah ibadah, ala hadhihi niyat wa kulli niyat min niyatin salihah, wa ala ma nama syekhina wa ala ma nawa Abu Ya Sayyid Muhammad bin
بن أبي الملك الحبيب علوي بن سليم بن أحمد بن سليم وأستاذنا عبد الله بن أبي سليم بن سعد بن عبد الله الشيخ محمد علي ماضية يدخل نيتنا في نيتهم وعلومنا في علومهم ومطالبنا في مطالبهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستحضر أرواح زكية طاهرة في هذا المجلس المبارك ونهدي لهم الفاتح إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومنقذنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah kuliah subuh di Masjid An-Nur yang mudah-mudahan kehidupan kita selalu dipenuhi oleh cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita semuanya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan semuanya dapat menerangi alam barzakh kita, menerangi kehidupan akhirat kita, dan kita termasuk golongan-golongan yang dipenuhi oleh cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, alangkah indahnya sebelum kita lebih lanjut melanjutkan pengajian kuliah subuh di pagi yang penuh barakah ini, monggo sareng-sareng kita terlebih dahulu nazar i'tikaf. Apabila kita biasanya cuma niat untuk i'tikaf, maka pagi hari ini kita akan bersama-sama nazar i'tikaf. Karena seperti yang kula panjenengan mengetahui, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Kanjeng Nabi nanti dawuh, barang siapa yang beribadah dengan ibadah-ibadah yang sunnah di bulan suci Ramadan, maka seperti halnya orang yang melakukan ibadah yang fardu di luar bulan suci Ramadan. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Barang siapa yang melakukan satu ibadah yang fardu, satu ibadah yang wajib, maka dia seperti orang yang melakukan 70 ibadah yang wajib di luar bulan suci Ramadan. Kalau niat i'tikaf saja maka hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi kalau kita nadari hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka pahalanya bukan lagi sunnah melainkan wajib. Oleh karena itu syaratnya nazar harus diucapkan. Saya akan mengawali, panjenengan ikuti, nanti setelah itu kita akan niat untuk melaksanakan nazar tersebut. Monggo sareng-sareng bisa panjenengan ikuti agar pahala yang panjenengan dapatkan bukan lagi pahala sunnah, bukan pahala satu ibadah wajib, melainkan pahala 70 ibadah yang wajib. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang panjenengan niat melaksanakan nazar yang barusan panjenengan baca di hati masing-masing. Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hadis, ada sebuah kisah yang dialami langsung oleh
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal merupakan sahabat Ansor, sahabat yang bukan asli Mekah, melainkan sahabat yang asli kota Madinah yang menjadi penolong Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal suatu ketika, suatu hari, beliau didatangi oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya tiba-tiba tangannya digandeng oleh tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan bayangkan, tiba-tiba tangan panjenengan diambil dan dipegang, digenggam oleh tangan mulia Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lawong tangan kula panjenengan kalau dipegang oleh orang yang paling kita cintai, begitu gembiranya, begitu senangnya. Ini yang dipegang, ini yang memegang bukan orang biasa, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak kita, tapi Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin sosok makhluk mulai zaman awal sampai zaman akhir, yaitu adalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu gembiranya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika itu tiba-tiba tangannya digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kula panjenengan mungkin sebagian orang hanya mengenal Kanjeng Nabi lewat perang-perangnya saja, mungkin perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kayak Kanjeng Nabi orang-orang yang keras, orang-orang yang tegas. Memang Kanjeng Nabi tegas, tapi di balik kehidupannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sederhana ada rahmatnya. Ada kasih sayangnya beliau kepada umat, ada kasih sayangnya beliau kepada sahabat-sahabatnya yang hidup bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan umat Islam. Apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan sebuah pesan. Sebelum menitipkan sebuah pesannya, beliau mengutarakan perasaan yang beliau simpan dalam hati beliau. Seraya mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, hei Mu'adz, hei sahabatku Mu'adz bin Jabal, demi Allah, sumpah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku sangat mencintai sampean. Yang pertama Kanjeng Nabi sumpah. Kemudian Kanjeng Nabi mengucapkan dengan kalimat yang tenanan. Kanjeng Nabi sungguh tenan-tenan mencintai Sayyidina Mu'adz. Maknanya cintanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muhammad ini, kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini bukan cinta biasa. Cinta yang didasari dengan rahmat dan kasih sayang kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba hadirin, yang kalau kita berada di posisi tersebut, kalau kita membayangkan kita dicintai oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai Pak. Kalau kita sudah dicintai oleh Kanjeng Nabi, mau cari apa kita? Kita sudah memandang wajah mulia Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada kenikmatan yang kita rasakan selain bahagianya kita dicintai dan memandang wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat memandang wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintai itu. Begitu gembiranya Sayyidina Mu'adz bin Jabal, begitu senangnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika diutarakan rasa cintanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Sayyidina Mu'adz ketika itu? Apakah beliau kemudian biasa dan Kanjeng Nabi kemudian apakah selesai begitu saja? Tidak. Karena di balik cinta ada wasiat, di balik cinta ada pesan, di balik cinta ada kasih sayang yang mau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan tersebut? Usika ya Mu'adz, saya memberikan wasiat kepada sampean wahai Mu'adz. Saya berpesan kepada sampean. Apa kan Nabi pesannya? La tada'anna dubura kulli salatin taqul. Jangan sampai-sampai panjenengan meninggalkan setiap selesai sholat bacaan ini. Sayyidina Mu'adz bin Jabal akan diberikan amalan oleh Rasulullah, yang mana pesan ini meskipun secara langsung ditujukan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz, akan tetapi pesan ini juga secara umum
ditujukan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau pesankan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal? La tad'anna dubura kulli salatin taqul. Setiap selesai salat panjenengan pun sampai ketinggalan baca ini. Apa bacaannya? Kok sebegitu pentingnya sampai diawali dengan pegangan tangan, gandengan Rasulullah. Kemudian yang kedua diutarakan mahabbahnya kepada Sayyidina Mu'adz, baru yang ketiga dikasih amalan ini. Amalan apa tersebut? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bacaan yang mungkin panjenengan sering baca. Apa bacaan tersebut? Ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu mengingatmu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbagus dan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pesan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wasiat, melainkan dalam wasiat dan pesannya Rasulullah ada faedah-faedah yang mungkin kita enggak pernah tahu, dan di situ ada faedah yang besar, ada manfaat yang besar, dan di situ adalah ilmu yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mengaji begitu pentingnya amalan ini, begitu pentingnya zikir ini, sehingga kanjeng Nabi mengawali step by stepnya mengutarakan amalan ini dengan mahabbahnya, dengan cintanya, dan dengan gandengan tangannya Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa radha. Oleh karena itu kalau kita cermati isi dan intisari daripada doa tersebut adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibantu oleh Allah untuk selalu berzikir kepadamu, kemudian dibantu oleh Allah untuk bersyukur kepadamu, kemudian dibantu oleh Allah agar kita memperbagus ibadah kita kepada Allah. Bukan dibantu untuk beribadah. Kalau untuk dibantu untuk beribadah ini sudah tingkatan yang sudah alhamdulillah. Akan tetapi ini kita minta kepada Allah agar dibimbing, agar kita bisa lebih baik lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara tidak langsung ketika kanjeng Nabi mengajarkan amalan tersebut dan zikir tersebut, kanjeng Nabi sudah memprediksi 15 abad tahun yang lalu. Apa prediksi yang disampaikan oleh kanjeng Nabi? Umatnya nanti di akhir zaman banyak yang akan melengahkan, melalaikan 3 hal ini. Apa itu? Zikir, ingat kepada Allah. Ini sudah terbukti, Pak. Nun sewu, kalau kita sudah menggetui, apa bahasa Indonesianya menggetui ini, Pak? Menekuni, okay? Kalau kita sudah menekuni bidang tertentu, bidangnya mungkin bidang duniawi, gak banyak alias sedikit di antara kita yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang masuk kantor, ada yang bekerja, ada yang sekolah. Jarang mungkin kita tahu anak-anak yang masuk sekolah bawa tasbihnya. Jarang mungkin ada sebagian orang-orang yang pergi ke kantor bawa zikirnya untuk berzikir di senggang-senggang waktu bekerjanya. Ini membuktikan bahwasanya sabdanya Rasulullah SAW sudah terbukti di akhir zaman. Nanti akan kita bahas siapa sosok-sosok di kalangan kanjeng Nabi SAW di zamannya beliau yang mereka lesannya nggak pernah kering untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Oleh karena itu para ulama menyebutkan apa maksud daripada zikir tersebut. Zikir macam-macam, baik dari macamnya, baik dari caranya, baik dari bacaannya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan az-zikru huwa istihdharu 'azamatillahi ta'ala fil qalbil 'abdi wal ityan bil alfazil lati warada fiha. Berzikir, orang yang berzikir, orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia adalah berusaha untuk menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya dan berusaha mengucapkan bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan tersebut macam-macam dan variatif. Paham Pak nggih? Karena macam-macam, ada orang yang macam-macam kesukaannya dalam zikir. Ada orang yang suka membaca sholawat sehari sampai 1000 kali. Silakan, monggo.
Oh enggak, saya mungkin lebih cocok mengucapkan dalam zikir kita membaca subhanallah. Monggo, silakan baca, memperbanyak untuk membaca subhanallah. Oh enggak, saya paling senang untuk memperbanyak membaca istighfar, astagfirullah setiap hari. Boleh, monggo. Macam-macam zikir terserah panjenengan paling cocok yang mana, silakan untuk memperbanyak zikir tersebut, karena tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan lisan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan maksud daripada zikir atau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Berzikirlah kepadaku, ingatlah kula panjenengan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum, niscaya kula panjenengan akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengingat kita. Bahkan nanti akan kita baca ada sebuah hadis yang mana hadis ini adalah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi, Pak? Hadis qudsi adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan di dalam Al-Qur'an, melainkan yang menyampaikan adalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Kanjeng Nabi, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Kanjeng Nabi. Apa hadis qudsi tersebut? Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Kalau orang berprasangka baik kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa man dhanna bihi syarran falahu, barang siapa yang berprasangka buruk, berprasangka jelek, ya dia juga akan mendapatkan kejelekan. Nun sewu, kalau ada orang naik sepeda motor atau ada orang naik mobil, kemudian tidak sadar, kemudian ketika dia mengendara mobil atau sepeda motor tersebut nabrak kucing, Pak. Ya, kira-kira sebagian orang apa yang dia yakini atau apa yang dia lakukan atau dia katakan? Waduh, nabrak kucing, kate apes opo iki. Nah, Pak nggih, wonten napa mboten ngeten iki? Nggih. Nun sewu, contoh yang lain, ada orang ketika di rumah nyapu-nyapu atau lagi duduk-duduk, tiba-tiba ketiban cecek ke kepalanya atau ke pundaknya, badannya ketiban cecek. Tok ngoten. Aduh, cecek. Kapesan opo iki mari iki? Nah, kan wonten seperti itu. Ada orang yang lagi jalan-jalan di jalan, tiba-tiba ketiban nun sewu, kotorannya doro burung, paham nggih? Muli-muli kok wonten kotoran. Waduh, kapesan opo. Ini semuanya merupakan sangkaan yang tidak langsung sudah berprasangka buruk kepada Allah. Coba panjenengan ketika ketiban cecek atau ketiban kotoran burung, kemudian panjenengan sanjang dan punya keyakinan, ya Allah, mari oleh rezeki nomplok opo iki. Coba diganti, Pak nggih. Karena saya pernah dengar salah satu kisah daripada guru kami, Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin. Guru kami pengasuh pondok pesantren Darus Saadah Gubuk Kelaka. Itu beliau pernah bercerita ketika ngaji sama santri-santri. Di perjalanan beliau pulang dari dakwahnya pengajian, beliau nabrak kucing. Ketika beliau nabrak kucing, kemudian beliau, Allah, mau dapat rezeki apa ini? Langsung berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mari nabrak kucing. Apa yang terjadi? Ternyata ketika beliau perjalanan sampai rumah, belum sampai istirahat, belum sampai tidur, belum sampai 24 jam, ada orang datang ke rumah beliau, ketuk pintu, kemudian ngasih amplop yang isinya uang kandel semeten, Pak. Ya. Kenapa? Barokah husnudzon kepada Gusti Allah. Coba panjenengan dicoba mawon, nggih. Apapun yang menimpa panjenengan. Mungkin kalau sekarang persepsinya sebagai orang apes, coba diganti, enggak usah apes-apesan. Nun sewu, karena kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang zaman jahiliyah sebelum Islam ada, itu mereka suka seperti itu, Pak. Ketika mau bepergian, mau mudik misalkan, itu mereka nggak langsung mudik, tapi tinggal sebentar. Dia punya burungnya ini ya dilepas. Ketika mau dilepas, lihat perginya
atau terbangnya ke arah kanan atau ke arah kiri. Kalau ke arah kanan bagus, lanjut bepergian. Kalau ke arah kiri nggak usah bepergian, jelek ini, apes. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dan diharamkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tiyara. Kata Kanjeng Nabi nggak boleh orang itu pakai apa? Menggunakan apa? Keyakinan dalam bepergiannya atau urusannya dengan menggunakan burung tersebut. Itu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung, enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mulai sekarang harus berubah, Pak. Prinsip kita, persepsi kita, keyakinan kita. Segala sesuatu yang menimpa kita, kita harus mikir, oh ini semuanya baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan bersama orang tersebut idza dzakarani, apabila dia mengingatku, apabila dia berzikir kepadaku. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, selalu dibarengi Allah, langkahnya dibarengi Allah. Langkahnya, pekerjaannya akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Apa lanjutan hadis tersebut? Fa in dzakarani fi nafsi. Jikalau orang tersebut berzikir kepadaku sendirian, bukan rame-rame, sendirian, baca sendiri subhanallah subhanallah subhanallah. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku juga akan menyebut namanya sendirian. Kalau ada orang berzikir kepada Allah sendirian, ya Allah juga akan menyebut namanya, mengingatnya sendirian. Wa in dzakarani fi mala'in, akan tetapi apabila ada orang berzikir kepada Allah fi mala'in, berjamaah, seperti majelis zikir tahlilan, seperti apa lagi? Maulidan. Seperti apa lagi? Istighosah. Ini semuanya amalan NU, amalan Nahdlatul Ulama, amalan guru-guru kita, kiai-kiai kita. Wa in dzakarani fi mala'in, barang siapa yang berzikir kepadaku, mengingatku secara berjamaah, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berzikir kepadaku secara berjamaah, maka aku akan mengingat dan menyebut namanya pun juga secara berjamaah bersama kelompokku, yang kelompokku dan jamaahku lebih afdal, lebih baik daripada jamaahnya dia. Siapa jamaahnya? Allah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak pernah bermaksiat kepada Allah, enggak pernah melanggar Allah, dan mereka selalu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat disuruh rukuk, mulai diciptakan langsung disuruh rukuk, sampai kiamat itu rukuk, Pak. Malaikat disuruh sujud, mulai diciptakan ya sampai nanti akhir zaman ya dia juga akan sujud. Ada malaikat yang ditugaskan untuk membagi-bagikan rezeki, ya mulai sampai diciptakan sampai nanti dia akhir zaman akan membagi-bagikan rezeki lewat menjadi perantaranya Allah, dan mereka enggak pernah sambat. Makanya mereka, para malaikatnya Allah, merupakan jamaahnya Allah, kelompoknya Allah yang lebih afdal daripada jamaahnya kita. Mungkin di masjid ini yang hadir mungkin 40-50 orang. Maka dari hadis ini kita tahu, Pak, semakin banyak jamaah, semakin banyak yang berzikir, maka semakin banyak pula Allah Subhanahu wa taala menggerojokkan barokah, menggerojokkan pahalanya kepada kita. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah telah menggerojokkan pahala-pahalanya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Paham, Pak nggih? Jadi tidak ada alasan waduh sampean enggak usah zikir, wis zikir diwianae. Enggak, ini ada dalilnya. Dalil yang disampaikan oleh para ulama, bahkan hadisnya sahih, hadis sahih Muslim. Bahkan Kanjeng Nabi di sini meriwayatkan lagi, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah satu jengkal, mendekat kepada Allah satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku juga akan mendekat kepadanya dengan jarak satu hasta.
Paham Pak nggih? Kemudian barang siapa yang mendekat kepada Allah satu hasta, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mendekat kepadanya dua hasta. Jadi semakin kita mendekat dengan langkah yang besar, Allah taala akan datang dengan langkah yang lebih besar. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita cermati tafsiran ayat tersebut, itu maknanya adalah satu kesulitan Allah punya dua solusi dari kemudahan. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dalam ahli tafsir di situ menyebutkan al-usri, kesulitan yang disebutkan dalam surat Al-Insyirah tersebut, ya, surat Al-Insyirah tersebut itu cuma satu kali. Maknanya apa? Satu kali kesulitan Allah telah menyiapkan dua kemudahan. Setiap kali kita minta satu, Allah akan memberikan lebih banyak, lebih banyak. Inilah keutamaan kalau kita berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun, tidaklah suatu kaum duduk seperti ini. Yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, hadirnya kula panjenengan di pengajian seperti ini, i'tikaf. Ya, ini semuanya majelis ilmu, ini termasuk majelis zikir, bahkan lebih afdal daripada majelis zikir. Paham Pak? Jangan diartikan, waduh aku tak tahlilan ae, gak melok taklim, gak melok ngaji, aku tak zikiran sendiri aja di rumah, gak usah melok ngaji. Ini kebalik. Karena kan Nabi suatu ketika pernah keluar dari dalamnya beliau, keluar dari rumahnya beliau lihat ada dua kelompok. Kelompoknya berbeda. Satu kelompok mereka baca zikir, satu kelompok mereka ngaji. Satu kelompok baca zikir, satu kelompok ngaji. Coba tebak, kelompok mana yang didatangi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kelompok tersebut lebih afdal daripada yang lain. Ternyata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kelompok yang di situ hadir majelis ilmu, membacakan ilmu halal, ilmu haram, fadilah, keutamaan dan lain sebagainya. Maknanya majelis ilmu lebih afdal daripada majelis zikir, bahkan itu lebih itu merupakan zikir yang paling afdal. Paham Pak? Jadi sekarang kita ini kula panjenengan telah menghadiri majelis zikir, lebih afdal daripada majelis zikir. Apa kata kanjeng Nabi? Tidaklah seseorang menghadiri majelis zikir kecuali hafatzhumul malaikah, kecuali di atas kita ini kita sudah dikerubungi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari di atas kita ini sudah ada malaikat-malaikatnya Allah yang siap menurunkan rahmat-rahmatnya Allah. Apa yang terjadi? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita semuanya ini sudah diselimuti oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, Pak. Tanpa kita sadari, tanpa kita rasa, tapi Allah sudah menyiapkan para malaikatnya dan rahmat sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi selanjutnya? Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah akan menurunkan ketenangan buat mereka. Ya. Allah menurunkan ketenangan bagi orang yang menghadiri majelis taklim. Nun sewu panjenengan yang hadir majelis taklim itu minimal panjenengan mulai mboten kepikiran utang punan, mboten pikiran masakan, mboten pikiran apapun. Apa? Karena kita sibuk zikir, karena sibuk dengan ngaji. Minimal itu sedikit, belum lagi manfaat-manfaat yang lain. Karena kanjeng Nabi sudah memberikan informasi bahwasanya yang duduk di majelis zikir, yang duduk di majelis ilmu, Allah akan turunkan ketenangan di dalam hatinya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan mereka di tengah-tengah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Alias majlis yang seperti ini itu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Pak. Kita minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk berzikir. Keutamaan fadilahnya sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat 13, Allah taala berfirman, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit dari hamba-hambanya Allah yang bersyukur. Mboten banyak, Pak. Nyun sewu, kita kadang-kadang banyak
apa? Banyak sambate daripada syukuri. Loh, padahal kita masih bisa makan nasi, masih bisa makan lauk, tapi kadang-kadang masih kurang. Makanya Kanjeng Nabi ngajari kita dan ngasih keutamaan sinten-sinteni orang. Barang siapa apabila ketika dia makan makanan, kemudian dia bersyukur atas makanan yang diberikan oleh Allah tersebut, sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang tersebut. Makanan apapun, kemudian dia bersyukur, alhamdulillah bisa sahur tahu tempe, sambel, mbek iwak asin, oh alhamdulillah. Ya, si ngopi, si rokokan, alhamdulillah. Bersyukur. Cuma ngoten mawon kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Gusti Allah sudah ridha kepada sampean. Wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha, dan Gusti Allah ridha kepada siapa? Kepada orang yang minum kemudian dia bersyukur kepada Allah. Diridhai Allah, Pak. Kalau Allah sudah ridha, selesai. Enggak ada apa-apa yang kita minta di dunia ini kecuali ridhonya Allah. Mau nanti ketika kita di surga, yang kita minta nikmat yang paling besar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita semuanya masuk surga, mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Ya, nanti Allah taala tanya kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, labbaik dalem Gusti, apakah kalian sudah ridha dengan apa yang aku berikan kepada sampean? Apa kata penduduk surga? Kula panjenengan ketika itu, sungguh bagaimana kami enggak ridha Gusti Allah, semua nikmat sudah panjenengan kasihkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maukah kamu aku kasih sesuatu yang lebih baik, lebih bagus daripada nikmat-nikmat yang ada di surga? Apa kata penduduk surga ketika itu? Loh, masih ada tak Gusti surprise-surprise yang panjenengan mau kasihkan selain nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan ini di surga? Loh, masih ada. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Sesungguhnya aku telah meridhoi kalian selama-lamanya, dan aku juga enggak akan murka, marah kepada sampean selama-lamanya. Selesai. Nanti kalau sudah kita di surga, dapat ridhonya Allah, sudah. Itu nikmat yang paling agung yang akan kita dapatkan di surga. Oleh karena itu hadirin, mulai sekarang kita harus senang-senang mendapatkan ridhonya Allah. Kita minta mendapatkan ridho dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan bersyukur kepada Allah. Lah, macam syukur ini ada 3. Yang pertama adalah syukur bil lisan, yaitu adalah bersyukur dengan lesan. Ini mungkin sebagian orang mudah sekali mengamalkannya, mudah sekali orang mengucapkannya, tapi istiqomahkah atau tidak? Karena nanti ketika orang-orang yang masuk neraka, yang masuk surga, pertama kali orang yang dipanggil masuk surga VIP. Siapa itu? Orang yang paling banyak bersyukur, orang yang paling banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Awwalu man yud'a ilal jannati alhammadun. Sesungguhnya orang yang pertama kali dipanggil untuk masuk surga itu adalah alhammadun, mereka yang suka mengucapkan kalimat alhamdulillah. Perbanyak baca kalimat alhamdulillah. Bisa makan tahu tempe alhamdulillah, bisa makan daging alhamdulillah, bisa punya sepeda motor Supra alhamdulillah, bisa punya sepeda motor Ninja alhamdulillah, enggak punya mobil alhamdulillah, punya mobil Alphard alhamdulillah Pak. Jadi diawali dengan yang kecil, sehingga ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, kula panjenengan mboten kaget dan gampang mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asyukrul bil janan, bersyukur dengan hati. Hatinya enggak suka sambat, hatinya enggak suka mengeluh. Inilah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Yang ketiga, yang mungkin sulit bagi sebagian orang mengamalkannya, apa itu? Asyukru bil arkan, bersyukur kepada Allah dengan anggota tubuhnya, bersyukur dengan amalan perbuatannya. Maka
Makanya kalau ada orang tasyakuran rumah, tasyakuran umroh, tasyakuran ini, tasyakuran itu. Nah, ini salah satu bentuk asyukru bil arkan. Salah satu bentuk bersyukur dengan perilaku, dengan sikap. Karena ini yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Siti Aisyah melihat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, salat malam sampai kakinya beliau bengkak. Kakinya beliau bengkak karena beliau lama salat malam, lama salat tahajud, lama salat witir, sehingga kaki beliau bengkak. Ya, ini bengkak karena ibadah, bukan bengkak karena asam aurat. Pak nggih? Bengkaknya Kanjeng Nabi karena banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Heran Siti Aisyah, wahai Kanjeng Nabi, kenapa kok panjenengan salat sampai kakinya panjenengan bengkak? Lah wong panjenengan ini enggak punya dosa. Dosanya panjenengan sudah dihapus, mulai dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Panjenengan enggak punya dosa Kanjeng Nabi. Apa kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu jawaban yang seharusnya bisa kita pegang, jadikan oleh-oleh ketika kita sampai di rumah nanti. Apa itu? Afala akunu abdan syakura. Tidaklah aku ingin menjadi hamba-hamba yang suka bersyukur kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya ibadahnya Kanjeng Nabi, syukurannya Kanjeng Nabi itu diwujudkan dengan cara beribadah, dengan bersedekah. Mungkin yang punya rezeki lebih bisa bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan. Salah satu bentuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Gusti Allah. Ini namanya syukrun bil arkan. Oleh karena itu, kesambungan daripada hadis ini adalah poin yang ketiga, yang terakhir yang kita baca. Apa itu? Kita minta kepada Allah agar diperbaiki dan diperbagus ibadah kita kepada Allah. Karanten kula panjenengan tidak hidup di dunia kecuali kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pertolongan agar kita semuanya bisa berzikir kepada Allah, bisa bersyukur kepada Allah, bisa memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sempurnakan pahala yang kita lakukan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah sempurnakan keistiqomahan kita. Mudah-mudahan Allah sempurnakan pahala puasa, tadarus Al-Quran kita. Mudah-mudahan urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dicintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala telah menggejrokkan rahmat dan menggerojokkan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak terlupakan mungkin keluarga kita, anak-anak kita yang sekarang masih di rumah, mudah-mudahan mereka semuanya juga dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan pertolongan, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua, mereka semua senantiasa termasuk hamba-hamba yang beruntung di dunia, beruntung akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Apabila nyawa kita diambil, mudah-mudahan nyawa kita diambil dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiat, istiqamah ibadah. Husnul khatimah setelah kita diberikan anak keturunan yang soleh solehah. Husnul khatimah setelah kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Husnul khatimah pada puncaknya orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, semuanya dikumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
kurang lebihnya apabila ada perkataan yang tidak berkenan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.